Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nur Ayu Firda Kumala Aditya, calon guru penggerak Angkatan 9 Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual praktik coaching supervisi akademik dengan peran saya Roma sebagai supervisor, saya Mega sebagai coach, dan saya Siti Akmalia sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita bersua lagi, kita bertemu lagi, dan hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang ya Bu. Nah, di sini kebetulan saya sebagai observer, saya akan mengobservasi Ibu, mendiskusikan beberapa hal yang nantinya saya akan amati sebelum proses coaching nanti. Nah, di dalam proses coaching nanti kebetulan saya bawa rubrik Bu. Ya, ini rubrik penilaian yang nantinya saya akan amati sesuai dengan rubrik ini. Nanti yang akan saya nilai itu cuma 3 Bu. Untuk yang pertama, proses coaching apakah sudah sesuai tidak dengan alur cerita gitu. Yang kedua, bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga yaitu bagaimana coaching merespon setiap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Gitu. Mengerti Bu? Iya, paham Bu. Kita mulai aja ya? Iya. Baik Bu. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Ya, ada 3 Bu. Ya. Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Pertama yaitu kompetensi kehadiran penuh, Ya, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya, dan mungkin yang terakhir menjadi coach yang mendengarkan aktif coachingnya. ya. Seperti itu. Nih, jadi ada 3 semuanya Bu ya? Iya. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu sudah sebut tadi, kira-kira kompetensi apa yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nanti? Mungkin spesifiknya saya lebih pada mendengarkan secara aktif Bu, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi secara spesifik Ibu akan mengembangkan 2 ya Bu, 2 kompetensi itu ya. Iya, betul Dan sekali. mendengarkan aktif sama pertanyaan berbobot seperti itu. Nah, baik. Kita lanjut untuk indikatornya Bu. Indikator apa yang nantinya akan Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Mungkin sasaran saya itu bagaimana coach saya nanti mampu mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Dia juga bisa memberikan ide, gagasan yang nanti akan membantu dia dalam menyelesaikan masalah itu. Baik, luar biasa sekali ya. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, saya doakan semoga lancar Ibu coaching dengan coachingnya. Iya. Silakan Bu untuk melakukan coachingnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Akma. Waalaikumsalam Bu Mega. Bu Akma, gimana nih kabar Bu Akma hari ini? Alhamdulillah, walaupun dengan kesibukan yang super hebat saat ini, alhamdulillah masih tetap bertahan dan sehat. Iya. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu Akma. Tadi saya dengar Bu Akma lagi sibuk. Oke, jadi saya tanya nih Bu Akma, akhir-akhir ini Bu Akma lagi sibuk apa? Kemarin saya sudah menghadapi akreditas, ya kemudian akreditas kalah ya, kemudian ya pekerjaan operator juga ya. Itu kemudian yang lainnya ya biasa proses kegiatan belajar mengajar di kelas dan lomba-lomba yang kami hadapi. Gitu. Saya yang mendengarnya cukup padat sekali ya. Lumayan Bu. Jobdesknya Bu Akma. Super sekali ini Bu Akma. Terus saya doakan ya Bu ya, semoga apa yang Ibu sedang usahakan atau telah usahakan oleh Ibu itu dapat berkahnya. Amin untuk hidup Ibu. Ya Ibu, kali ini kita pertemuan coaching bersama saya ya Bu. Kira-kira di tengah kesibukan Ibu akhir-akhir ini, ada nggak yang mau Ibu sampaikan permasalahan tentang akademik di sekolah seperti itu? Banyak sebenarnya ya, tapi yang mungkin
yang paling utama itu yang ya sampai saat ini mungkin masih mengganggu pikiran saya karena belum tahu juga hasilnya ya. Oke. Kaitan tentang keinginan saya memajukan sekolah ini gitu ya, ingin mendapatkan atau mempertahankan lah intinya ya, minimalnya mempertahankan prestasi yang selama ini diraih oleh sekolah inilah gitu ya. Kedepannya saya sih pengennya lebih baik lagi gitu ya. Nah cuman dengan kondisi yang sekarang ini saya merasa ragu gitu ya, karena posisi rekan guru juga ada yang mutasi 3 orang dan belum ada penggantinya. Kemudian pergantian kepala sekolah juga gitu ya, sedangkan pada saat ini kita menghadapi proses akreditasi itu kemarin, visitasi akreditasi ya. Dan kemudian kemarin ini kita telah menghadapi perlombaan gitu yang biasanya kontingen dari sini itu yang ke provinsi lebih dari 2 gitu. Nah pada kesempatan kali ini kita itu hanya menggolkan 2 ternyata gitu, dan itu pun ketika di provinsi hanya yang lolos 1 gitu. Nah itu yang menjadi apa ya istilahnya beban juga sebenarnya, gelisah. Jadi saya tuh khawatirnya dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa mempertahankan prestasi gitu. Itu yang saya khawatirkan. Memang ya, dapat saya bayangkan ya Bu, ketika kita sedang bekerja lalu ada perubahan formasi pegawai, pergantian kepala sekolah, mungkin ada visi dan misi yang harus kita satukan lagi ya Bu ya. Saya tangkap dulu permasalahannya ya Ibu ya. Saya di sini menangkap permasalahan Ibu sebenarnya adalah bagaimana sih cara Bu Akmal untuk mempertahankan atau lebih memajukan prestasi sekolah dengan keadaan formasi pegawai yang baru dan juga kepemimpinan yang baru. Betul begitu Bu Akmal? Betul sekali. Oke, mungkin saya ingin mengkonfirmasi lagi nih Bu Akmal tentang prestasi yang kemarin sekolah dapatkan. Berarti mengalami penurunan ya? Iya. Oke. Kalau begitu. Biasanya di kecamatan kita mendapatkan posisi juara umum pertama, kemarin itu hanya ketiga ternyata. Oh iya. Nah, dengan adanya masalah ini, harapan Ibu nih Bu, dari percakapan kita pada pertemuan ini, itu apa? Harapan yang paling utama ya kita bisa mempertahankan prestasi minimalnya ya, minimal kita bisa mempertahankan prestasi dengan kondisi tenaga pendidik ya segini adanya gitu ya. Kalau ya harapan kedepannya ya kitanya pengennya ada tambahan lagi tenaga pendidik biar kita lebih lengkap lagi gitu. Nah kalau untuk percakapan kali ini ya saya minimalnya bisa mendapatkan solusi gitulah. Kita akan sama-sama menggali solusi ini ya Bu ya. Siap. Oke. Nah, mungkin patut diidentifikasi lagi ya Bu permasalahannya. Ibu sendiri melihat dari visi dan misi kepemimpinan baru yang sekarang, ada tidak seperti miss antara pegawai dengan kepemimpinan? Saya rasa tidak ya. Kalau untuk saat ini masih bagus kondisinya, cuman ya itu tadi karena kondisi kita yang kurang sehingga tidak belum maksimal begitu. Aja gitu mungkin ya. Iya, mungkin karena tenaga pegawainya yang mutasi itu tadi ya Bu ya. Betul. Karena belum ada penggantinya. Jadi sih kayak yang timpang gitu lah. Oke. Dengan adanya pengurangan pegawai di sekolah Ibu, adakah kelebihan yang masih dapat disatukan untuk mencapai visi sekolah berprestasi Bu? Masih ada nggak kayak apa ya, kekuatan yang masih tersisa? Alhamdulillah yang saya rasakan ya, kami di sini masih bisa berkolaborasi secara harmonis ya, saya bilang gitu ya. Iya, masih harmonis walaupun dengan kondisi yang seperti ini gitu ya. Walaupun ada yang baru juga ya alhamdulillah bisa bagus ya gitu.
masih bisa bekerja iya, sama ya Bu ya. masih bisa bekerja sama gitu. Kepala sekolah yang baru juga alhamdulillah bisa bekerja sama dengan rekan guru yang ada di sini gitu. Sehingga ya kemarin ketika menghadapi akreditasi juga alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Walaupun sebenarnya masih deg-degan karena hasilnya belum keluar. Insya Allah hasilnya bagus. Amin. Oke, perlu saya konfirmasi lagi ya Bu ya. Intinya adalah Bu Akmal menyadari penuh bahwasannya di samping adanya pengurangan pegawai di sekolah, tetapi masih ada ya kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah untuk memajukan prestasi sekolah ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, dengan kekuatan yang ada, dengan permasalahan yang ada ya, dengan defisit yang ada lah gitu ya Bu ya. Rencana apa sih ke depannya untuk Ibu agar mampu mencapai goalsnya Ibu, tujuannya Ibu? Kalau yang sudah terbayang nih ya, tapi sebenarnya belum meyakinkan gitu. Semoga dengan obrolan kita kali ini saya semakin yakin gitu ya. Langkah yang pertama yang akan saya ambil, saya akan berusaha berkomunikasi bersama rekan guru dan kepala sekolah gitu ya, mengutarakan apa yang saya harapkan gitu atau apa yang saya cita-citakan gitu bersama beliau-beliau yang ada di sini gitu, sehingga rencana dan tujuan kita akan menjadi sama gitu. Kemudian setelah itu saya harapkan kita akan mewujudkan bareng-bareng gitu ya dengan rencana tadi. Kemudian kita akan berusaha untuk melakukan langkah-langkahnya gitu ya. Nah, diharapkan hasilnya pun gitu ya akan maksimal gitu ya. Walaupun mungkin ya masih sedikit pesimis gitu karena belum terlihat gitu ya. Baik. Tapi itu yang akan saya usahakan untuk saat ini. Oke. Memang Bu, dari percakapan kita hari ini saya tangkap bahwasanya memang untuk pergantian pegawai ataupun kepemimpinan itu dibutuhkan adaptasi ya Bu ya, adaptasi, dan juga tidak disalahkan juga dengan adanya kemunduran prestasi ini, itu perlu adaptasi ke lebih ya Bu ya. Dan juga di sini saya melihat bahwasanya sekolah Ibu ini sebenarnya masih memiliki performa yang baik seperti yang tadi Ibu jelaskan. Sekolah Ibu masih harmonis, lalu Ibu juga masih bisa menjalin kerjasama dengan baik seperti itu. Nah, dari 3 rencana yang Ibu tadi usulkan tadi nih, seperti menyamakan kepentingan, lalu mewujudkan kepentingan tersebut, dan juga mengatur langkah-langkahnya. Mungkin terbayang tidak bagi untuk Ibu sendiri membuat program apa atau mau bagaimana langkahnya? Kalau yang saya akan lakukan ya, untuk langkah pertama saya akan mengkomunikasikan dulu kepada kepala sekolah. Tetap karena beliau kan yang lebih berwenang. Baik. Kemudian setelah itu mungkin langkah selanjutnya saya akan meminta untuk melakukan rapat intern gitu ya, bersama rekan guru. Setelah kita menemukan titik temu gitu kan, nanti akan menghadirkan komite dan orang tua siswa agar rencana-rencana yang kita rencanakan ini gitu ya akan menemukan goalnya gitu. Itu ya. Cukup inspiratif sekali ya Bu, saya terbayang gitu dengan kondisi seperti itu Ibu bisa mencari solusinya yang baik seperti apa. Itu cukup inspiratif sekali bagi saya juga. Lalu saya apresiasi penuh ya Bu ya atas pemecahan masalah yang akan Ibu lakukan. Nah, dari semua nih rencana-rencana Ibu itu kapan kira-kira Ibu akan mengeksekusi segera? Kalau untuk mengkomunikasikan kepada kepala sekolah, saya harapkan dalam waktu 2 hari ini saya akan segera gitu ya. Kemudian setelah itu ya saya berharap secara langsung Bapak Kepala Sekolah akan mengkondisikan agar kita mengadakan rapat intern itu. Ya, saya berharap pokoknya keseluruhannya dalam jangka waktu 2 minggu ini harus selesai gitu, supaya langkah kedepannya bisa cepat dilaksanakan gitu. Baik sekali Bu, hebat sekali itu rencananya. Berarti yang dilibatkannya siapa saja tuh?
ya di sampingnya rekan guru yang ada di sini, komite, dan mungkin orang tua siswa juga nanti akan ikut serta, terutama mungkin orang tua siswa yang berkompeten gitu ya, yang mungkin anak-anaknya juga yang punya prestasi lebih gitu ya, soalnya kan kaitannya kita akan menghadapi perlombaan yang lainnya gitu, jadi biar ada apa istilahnya ya, kolaborasi juga gitu ya. Nanti kita mempunyai rencana seperti ini untuk langkah kedepannya kan, kalau ada orang tua murid yang punya anak yang berprestasi bisa seperti gayung bersambut lah gitu ya. Ada usaha lebih juga dari orang tuanya gitu. Itu yang saya harapkan. Bagus sekali Mbak Akmal. Nah, dari diskusi kita hari ini, bagaimana perasaan Bu Akmal? Apakah apa yang diharapkan Bu Akmal sudah terpenuhi atau belum nih dari percakapan kita? Alhamdulillah, yang saya rasakan nih, saya merasa lebih yakin apa yang telah saya pikirkan ya akan bisa saya laksanakan gitu, karena selama ini terus terang aja saya masih bimbang gitu dengan apa yang saya pikirkan, ini bener nggak ya gitu ya, takutnya salah gitu. Tapi alhamdulillah dengan sekarang sudah ngobrol dengan ibu, saya merasa kayaknya saya harus bisa gitu ya. Saya harus yakin dengan apa yang saya pikirkan saat ini gitu loh. Saya ingin segera mengeksekusinya gitu. Saya semakin bersemangat. Iya. Oke, Bu Akmal, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Saya apresiasi penuh apa yang akan dilakukan oleh Bu Akmal. Bu Akmal hebat sekali. Saya doakan semoga pekerjaan Bu Akmal dan permasalahan yang tengah dihadapi oleh Bu Akmal cepat terselesaikan. Amin, ya Bu ya. amin. Iya. Mungkin cukup sekian diskusi kita hari ini, bincang-bincangnya Bu. Iya, saya tutup pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam. Bagaimana coaching tadi udah selesai? Sudah, alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah lancar Bu ya. Iya. Alhamdulillah lancar Bu. Baik, karena Ibu sudah melakukan coaching, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ini merupakan bagian dari pasca observasi ya Bu, setelah Ibu melaksanakan coaching tadi. Nah, untuk pertanyaan pertama, Ibu bagaimana menilai performa Ibu terkait dengan coaching tadi yang Ibu sudah lakukan bersama coaching? Ya, saya sendiri melihat performa saya tadi saat coaching bersama coach saya. Saya rasa saya sudah mengikuti alur Tirta, dan saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, dan saya juga mendengarkan keluh kesah coach saya secara aktif ya Bu ya. Seperti itu. Baik Bu, tapi mohon maaf sebelumnya Bu ya. Saya akan menyampaikan sedikit tentang coaching yang sudah dilakukan. Boleh? Baik, boleh sekali Bu. Baik Bu. Baik Bu, dari hasil pengamatan yang sudah saya lihat, coaching Ibu berjalan dengan lancar. Antara Ibu dengan si coach sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Sudah berjalan, terus Ibu sudah berusaha menggali coach dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu berikan, pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ibu bisa mendengarkan secara aktif. Ibu juga alhamdulillah saya melihat Ibu sudah memenuhi prinsip coaching, yaitu tujuan, indikator ya, terus tujuan sampai ke tanggung jawab, reaksi. Ibu sudah sesuai dengan alurnya gitu. Nah, sekarang setelah mendengar pengamatan yang saya berikan, apa perasaan Ibu? Alhamdulillah senang Bu. Berarti apa yang saya rasakan terhadap performa saya hampir sama dengan apa yang Ibu amati. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Sudah lega, sudah sesuai berarti. Iya. Nah, setelah selesai, sebelum kita tutup ya Bu, kira-kira tindak lanjut apa ke depannya yang akan Ibu lakukan?
Sebenarnya mungkin saya lebih mengasah bagaimana saya mampu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Mungkin tadi saya pada skala 7 saya ingin di angka 8 gitu ya Bu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin membudayakan proses coaching ini sebagai pencarian solusi terhadap permasalahan rekan sejawat di sekolah maupun menghadapi peserta didik. Mungkin seperti itu Bu. Baik Bu, terima kasih. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan terrealisasi dengan baik ya Bu. Iya Bu. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan lancar. Tetap semangat ya Bu. Tetap Semangat, berlatih. Iya. Terus berlatih dan berlatih. Iya Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual praktik coaching supervisi akademik kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.